Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbaluddin Nurrahman, NPM 19219118. Sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang motorik dan teori belajar. Yang pertama, pengertian gerak. Gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain atau dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diamati secara objektif. Dapat diamati secara objektif maksudnya adalah bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Aspek yang berhubungan dengan waktu, misalnya kecepatan dan ketepatan yang terjadi pada saat perpindahan tersebut berlangsung, sedangkan aspek yang berhubungan dengan dimensi ruang adalah luas, panjang atau lebar ruang yang digunakan atau terpakai akibat perpindahan benda tersebut. Untuk lebih dapat memberikan pengertian yang lebih operasional tentang gerak, maka diperlukan suatu batas yang lebih spesifik. Yang dimaksud adalah pengertian gerak dari gerak manusia melakukan aksi-aksi motorik dalam olahraga. Dengan batas tersebut, maka gerak diartikan sebagai perubahan tempat, posisi, dan kecepatan tubuh atau bagian tubuh manusia yang terjadi dalam suatu dimensi ruang, waktu, dan dapat diamati secara objektif. Misalnya perubahan tempat, posisi, dan kecepatan tubuh atau bagian dari tubuh dalam melompat, berjalan, berlari, atau berenang. Motorik dan gerak mempunyai hubungan sebab akibat. Motorik adalah suatu rangkaian proses yang tidak dapat diamati dengan mata yang mendahului terjadinya gerak. Selanjutnya, pengertian motorik. Motorik adalah suatu peristiwa lain yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikis, yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Peristiwa laten yang tidak dapat diamati tersebut meliputi antara lain yaitu penerimaan informasi atau stimulus, pemberian makna terhadap informasi, pengelolaan informasi, proses pengambilan keputusan, dan dorongan untuk melakukan berbagai bentuk aksi-aksi motorik. Keseluruhannya merupakan peristiwa psikis. Selanjutnya, pandangan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungan. Behaviorisme hanya ingin mengetahui sebagai perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor lingkungan. Artinya, lebih menekankan pada tingkat laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberikan respon terhadap lingkungannya. Pengalaman dan pemeliharaan akan pengalaman tersebut akan membentuk perilaku individu yang belajar. Selanjutnya, implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran dan beberapa hal yang seperti pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pendidikan, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran dirancang
dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasif, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah struktur dengan rapi sehingga belajar adalah pengelolaan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pendidik atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Selanjutnya, fungsi min atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilih, sehingga maka yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Karena teori behavioristik memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah terstruktur dan teratur, maka peserta didik atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dulu secara ketat. Kemudian merumuskan peran yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama membentuk kebiasaan peserta didik. Jangan berharap kebiasaan itu akan membentuk dengan sendirinya. Dan yang kedua, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah. Karena mengubah kebiasaan yang telah terbentuk adalah hal yang sangat sulit. Yang ketiga, jangan melakukan kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Dan yang keempat, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Selanjutnya, teori belajar kognitif dan implikasi dan pembelajaran. Yang pertama, pandangan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil berjalannya. Pedagogi kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus-respon, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model spiritual. Yang kedua, implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pelajar amat dipertuangkan agar belajar lebih bermakna bagi peserta didik, sedangkan kegiatan pembelajaran mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang dalam proses berpikirnya. Dan yang kedua, anak usia para sekolah dan awal sekolah akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat. Dan yang keempat, dipertimbangkan karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar.
Yang kelima, pemahaman dan referensi akan akan meningkatkan jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola atau algoritma tertentu, dari sederhana ke kompleks. Yang ke 7, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan untuk pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara yang sedang dipelajari dengan apa yang sedang diketahui oleh peserta didik. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir, adanya perbedaan individual pada diri peserta didik perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Perbedaan tersebut dan selanjutnya, teori belajar konstruktivistik yang dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang ke-1, pengertian belajar menurut pandang konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau yang bisa disebut konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Draper dan Oden pada tahun 1994 adalah sebagai berikut. Yang ke-1, orientasi. Orientasi itu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam pembelajaran suatu topik dengan memberikan kesempatan melakukan observasi. Dan yang kedua, orientasi, yaitu peserta didik menggunakan idenya dengan cara berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Dan yang ketiga, restrukturisasi ide, yaitu klasifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru, mengumumkan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk diaplikasi pada macam-macam situasi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan selanjutnya kesimpulannya. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau bisa disebut rangsangan dan respon yang disebut tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Sarannya, sebagai calon pendidik, sebaiknya kita bisa lebih mengenai motorik pada setiap peserta didik dan bisa menyesuaikan dengan teori belajar seperti apa yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.